Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat datang di ibadah keluarga pada hari ini, tanggal 20 April 2022. Ibadah keluarga pada hari ini akan dipimpin oleh Penatua Dodi Daudwati. Untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Dan kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, baitnya yang pertama. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan, sampai pada saat ini. Pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau adalah memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu, serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kiranya Kau berkati ibadah kami pada malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah boleh jadi hanya dalam kuasa tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 332, baitnya yang pertama. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita berjumpa di dalam ibadah keluarga pada tanggal 20 April 2022 pada hari Rabu. Kita akan memulai ibadah ini dengan berkenan Tuhan untuk melayakkan hanya di dalam nama Bapa di surga dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah ini dengan berdoa, memohon bimbingan dari Roh Kudus untuk pembacaan firman pada ibadah ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur, Engkau telah mempersekutukan kami di dalam ibadah ini yang akan dilakukan secara daring. Kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau menguasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hamba-Mu yang merenungkan dan membawakan firman-Mu ini, dan bahkan jemaat yang mendengarkan firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupannya sehari-hari. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Pembacaan firman pada ibadah ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayat ke-15 sampai dengan 26. Saya akan membacakannya untuk jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di bawah terang judul Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi. Dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadamu dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari padaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom, apa kabar jemaat yang berbahagia, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang berada di rumah maupun dimanapun yang boleh beribadah pada kesempatan ini. Kita tetap semangat, khususnya di dalam masa pandemi COVID-19 yang belum bisa dikatakan bahwa kita akan aman-aman saja. Sehingga kita tetap harus patuh pada protokol kesehatan penanggulangan COVID-19. Yang paling mudah, yang paling standar adalah 3M. Yang pertama adalah memakai masker, kedua menjaga jarak, dan yang ketiga adalah rajin mencuci tangan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah daring ini bertepatan dengan ibadah keluarga, dengan kalender liturgi Minggu Paskah, hari Rabu tanggal 20 April 2022, dengan tema pengingat ilahi. Kita tadi sudah membaca firman Tuhan pada kitab Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 26. Kalau mengingat temanya adalah pengingat ilahi, dan kalau bicara pengingat, paling mudah pikiran kata adalah menuju pada alarm, yaitu pengingat. Baik pada gadget kita yang bisa kita setel, kita atur jam berapa waktu yang akan dibutuhkan, maupun pada zaman-zaman dahulu, mungkin generasi milenial tidak mengalami ini, dengan jam waker istilahnya yang diputar pada bagian belakangnya disesuaikan dengan jam berapa jam tersebut akan berbunyi. Nah, Tuhan Yesus tahu apa saja yang menjadi pergumulan murid-muridnya yang gelisah tentang masa depan mereka. Jika Tuhan Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus dan segala kebenarannya, itulah yang menuntun manusia menuju jalan yang benar dan hidup yang benar sesuai kehendaknya. Tuhan Yesus menegaskan
bahwa setelah kepergian Tuhan Yesus, maka Roh Kuduslah yang diutus untuk mengajarkan dan mengingatkan semua yang sudah diajarkan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Para murid diharapkan dapat melanjutkan karya pelayanannya dengan pertolongan Roh Kudus. Mereka tidak boleh meragukan perkataan Tuhan Yesus yang menjamin bahwa apa yang mereka minta itu akan diberikan. Tetapi dengan caranya, dengan rencananya, dengan rancangannya, dengan waktunya, itulah cara Tuhan Yesus menjawab doa-doa kita, keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita dalam melayaninya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menjawab setiap doa manusia itu dengan 3 hal. Yang pertama, ya. Yang kedua, nanti. Yang ketiga, tidak. Nah, ketika kita mendapatkan jawaban dari Tuhan Yesus tentang doa kita itu adalah ya, itu adalah suatu yang sangat menjadi berkat bagi kita. Mengapa? Karena kita meminta langsung diberikan. Contohnya kalau kita meminta, kalau zaman kita sekolah dulu, mau rapotan, mau kenaikan kelas, kita menjawab, kita berdoa bahwa kita mohon kepada Tuhan agar naik kelas. Tuhan langsung menjawab ya, maka dia naik kelas. Atau ketika kita pada dunia pekerjaan, memohon kepada Tuhan dalam masa-masa kenaikan golongan, pangkat, dan seterusnya, kita meminta, kemudian Tuhan menjawab ya, maka kita langsung diberikan. Itu contoh-contoh bahwa Tuhan menjawab doa kita dengan ya. Kemudian tidak adalah, kemudian yang kedua adalah nanti. Nah, itu Tuhan akan tidak langsung memberikan. Berarti pada saat itu kita tidak menerima apa yang kita mohonkan dari Tuhan. Karena Tuhan akan bilang nanti ketika apa yang kita doakan tidak langsung kita terima. Yang ketiga adalah tidak. Dan tidak ini bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita. Tidak itu dengan arti bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang lebih baik. Bahkan dari doa yang kita panjatkan. Jadi kepada jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan tidak menjawab dengan tidak itu masih ada komanya. Jadi menjawab tidak itu Tuhan pasti menyiapkan sesuatu yang lebih baik apa yang kita harapkan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemberian Roh Kudus dimaksudkan untuk menolong para murid. Karena kemampuan para murid saja tidak cukup untuk dapat memahami kebenaran Allah dan memberitakannya kepada orang lain. Kemampuan manusia tidak cukup memadai untuk membawa manusia berdosa menjadi insaf, bertobat, dan berlaku taat dalam jalan yang benar. Roh Kudus dapat dipahami sebagai penghibur. Bahasa Yunanisnya adalah parakletos. Keadaan ini setara dengan kalau misalnya seorang pembela hukum, seorang advokat yang ditugaskan untuk meringankan tuntutan hukum bagi orang yang sedang dibelanya. Jadi sekaligus si advokat tersebut akan menghibur, akan menjanjikan suatu pembelaan hukum yang berfungsi untuk meringankan hukumannya. Kedua, setara dengan apa yang dilakukan oleh pembela hukum tadi, sebagai penghibur tersebut, Roh Kudus memberikannya setara dengan misalnya seorang pendeta yang diterjunkan ke medan tempur untuk memberi semangat bagi tentara yang sedang tertekan, sedang putus asa, sedang kecewa, sedang tidak mempunyai harapan. Disitulah fungsinya seorang penghibur. Nah, dengan kehadiran Roh Kudus pada murid dapat menjalankan tugas pengutusan mereka. Apa tugas mereka? Paling mudah adalah pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Diakonia, koikonia, marturia. Nah, ini dilakukan tanpa rasa bimbang takut karena yakin bahwa Tuhan akan membela, memberi kekuatan, memberi solusi di dalam pelayanannya.
tugas yang pertama Roh Kudus adalah mengajarkan. Jadi Roh Kudus menguasai kita untuk menerima pengajaran dari contoh-contoh apa yang sudah Tuhan Yesus teladani untuk kita beritakan sebagai kesaksian kita, pelayanan kita. Yang kedua adalah mengingatkan. Jadi Roh Kudus mengingatkan akan tugas-tugas kita bahwa kita senantiasa selalu dalam lindungannya, tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah putus asa. Karena Tuhan sebagai pengingat melalui Roh Kudusnya. Ingat bahwa tema khotbah ini adalah pengingat ilahi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan merenungi bahwa ada kata-kata bijak yang menyatakan, jika kamu ingin berubah, maka rubahlah perilakumu. Ya, jadi kalau kamu mau berubah, rubahlah perilakumu. Maka terjadi perubahan dalam hidupmu. Tetapi jika kamu ingin berubah secara total, maka rubahlah pola pikirmu, mindsetmu. Ya. Yang dimaksud bahwa kalau kita ingin berubah, dalam melayani Tuhan Yesus misalnya, kita akan berusaha untuk bangun lebih pagi, untuk menaikkan doa kita, syafaat kita. Kemudian kita akan berusaha lebih-lebih lagi dalam ibadah-ibadah, ibadah keluarga, ibadah hari Minggu, dan ibadah pelkat, dan khususnya baik secara daring, dalam jaringan maupun di luar jaringan luring. Nah, itu kita berusaha merubah perilaku kita. Sehingga secara umum kita pun akan berubah. Tetapi ketika kita merubah mindset kita, pola pikir kita, semuanya akan berubah. Sehingga kita akan berubah secara total. Kenapa begitu? Karena begitu kita fokus pada pelayanan Tuhan, bahwa pengabdian Tuhan, bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita akan berkomunikasi dengan Tuhan, berinteraksi, itulah semua organ-organ tubuh kita akan berjalan sesuai dengan pola pikir kita. Jadi otomatis semua akan terlakukan. Kalau kita mau melayani Tuhan lebih baik, ya kita akan bangun pagi, lebih awal untuk menaikkan doa, kita akan lebih rajin beribadah, kita secara daring maupun luring dalam ibadah kita, keluarga, ibadah minggu, pelayanan kategorial dan seterusnya. Jadi begitu mindset kita fokus pada Tuhan, semua organ-organ tubuh baik hati, benak kita, pikiran kita, ucapan kita, tangan kita, kaki kita untuk berjalan, untuk beraktivitas, berinteraksi dengan yang lain, itu sudah terotomatisasi lagi untuk kemuliaan Tuhan. Itu maksudnya perlu berubah secara total, secara mindset kita. Nah, dengan bantuan Roh Kudus kita memiliki pola pikir yang terbuka dan memberi diri untuk belajar bersama saudara kita melalui persekutuan maupun pengalaman pribadi. Kita menjadi pembelajar yang rendah hati serta haus dan lapar akan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan bantuan Roh Kudus kita akan mengalami kesegaran. Ya, kesegaran ini kebalikannya dari haus dan lapar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ibaratnya kalau kita, alat komunikasi kita yaitu HP atau gadget kita sedang kondisi low bat, ya, baterainya sedikit. Nah, itu kan performanya dari gadget kita, HP kita itu kan juga menurun. Kinerjanya menurun, jadi lemot begitu ya. Tetapi ketika selesai di-charge, maka kinerjanya akan meningkat. Ini sebaliknya juga demikian. Sehingga perlunya kita meningkatkan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita perlunya meningkatkan kehadiran dalam ibadah-ibadah, baik yang secara daring maupun luring, ibadah keluarga, ibadah hari Minggu, ibadah pelkat, itu untuk mencas kita. Iman kita diberikan pencerahan agar senantiasa pada performan yang tinggi. Itu harapannya. Kemudian kalau kita
dilihat di televisi maupun di media sosial, YouTube dan sebagainya, itu promosi atau iklan di televisi yang diikutkan di suatu program acara yang menarik, itu biayanya mahal. Tapi mereka, produsen tetap membutuhkan hal tersebut karena itu efektif untuk meningkatkan penjualan mereka. Untuk merubah pola pikir seseorang yang ditayangkan setiap saat. Gitu. Jadi karena itu ditayangkan setiap saat, sering, dan berkali-kali, sehingga apa yang ada di dalam benak kita, misalnya kita akan membeli air minuman, nah, kemasan, nah itu ada kemasan-kemasan yang sudah diiklankan sehingga kita memilih, oh merek Aqua mungkin, merek Club mungkin. Itulah gunanya promosi atau iklan yang terus-terusan. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita menekuni apa yang sudah Tuhan maui melalui ibadah-ibadah, melalui persekutuan kita di dalam ibadah pelkat, di dalam ibadah hari Minggu, di dalam ibadah keluarga, itu karena kita sering mendengar firman Tuhan, yang masuk dalam benak kita pun Tuhan yang kita dengar. Itu ya. Nah, kemudian ingat di dalam promosi iklan tadi itu akan memboyong image ya. Gambaran sesuatu atau seseorang yang dijadikan suatu idola. Jadi kalau merek tertentu sudah merupakan idola, demikian juga harapan kita dalam kehidupan keimanan kita akan mengidolakan Tuhan Yesus. Itu gunanya apabila kita rajin mengikuti setiap pelayanan yang kita lakukan, yang sudah disiapkan oleh gereja, maupun interaksinya dengan kita sebagai yang mengaku umat percaya. Jadi Yesus sebagai idola. Saya katakan idola, apa yang sudah yang dilakukan Yesus, bahkan mengorbankan darahnya untuk menebus dosa manusia, mengorbankan nyawanya untuk kita, tidak mudah memang. Tetapi kita paling tidak menuju ke arah sana. Menuju apa yang Yesus mau melalui rajin beribadah seperti yang kita lakukan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, semangat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus memberikan keberanian bagi kita untuk menghadapi, untuk mendoakan, dan untuk mengampuni para pembenci dan penganiaya umatnya. Jadi tidak mudah memang untuk mengampuni seseorang yang melakukan penganiayaan kepada kita. Diperlukan keberanian. Dan itu bisa terjadi kalau kita dengan mantapnya, dengan semangatnya, kita yakin bahwa Roh Kudus menguasai kita. Nah, umatnya yang notabene adalah gereja Tuhan. Gereja-gereja Tuhan itu siapa? Ya kita-kita ini. Gitu. Dan ingatlah bahwa bantuan Roh Kudus kita memiliki pola pikir yang terbuka. Memberi diri untuk belajar bersama saudara kita, melalui persekutuan maupun pengalaman pribadi, kita menjadi pembelajar yang rendah hati serta selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai respon dari apa yang sudah kita renungkan dalam khotbah pada ibadah kali ini, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 396 ayatnya yang pertama. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Selanjutnya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk pada doa syafaat. Untuk itu,
Mari kita bersatu di dalam doa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih berucap syukur kami kepada Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang senantiasa kami sapa, kami sembah, kami muliakan di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersatu hati untuk berdoa pada kesempatan ini dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita. Kami akan berdoa kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir, bahkan bencana alam yang terjadi sepanjang musim penghujan, yaitu banjir, tanah longsor, dan sebagainya akan boleh berakhir. Dan kami juga mau berdoa bagi pemerintah kami, mulai Presiden Bapak Jokowi sampai dengan aparat yang paling rendah di desa-desa atau kelurahan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Purba, Hendra Purba dan istri dan buah hati yang sedang ditunggu-tunggu. Kami juga berdoa untuk setiap unsur pelayanan gereja, majelis jemaat, komisi-komisi, BPBJ, karyawan kantor, bahkan koster, dan seluruh jemaat Bukit Zaitun khususnya, dan juga tim Inforkom yang senantiasa bekerja ekstra untuk ibadah-ibadah daring ini. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat, baik di sektor pelayanan 1, 2, dan 3, di tengah keluarga bersama anak, menantu, dan bahkan cucu-cucu tercintanya. Tuhan akan memberi jalan keluar di dalam permasalahan rumah tangga, kesehatannya, pekerjaannya, studinya, anak, cucu, menantu. Kami juga berdoa untuk Tuhan ikut campur tangan di dalam perikebunan keluarga, hubungan dengan masyarakat sekitar, bahkan yang sakit akan disembuhkan, yang berduka dihiburkan. Kami juga berdoa untuk pasangan-pasangan yang mendambakan buah hati, pemuda-pemudi yang mendambakan jodoh yang setara. Tuhan akan memberkati rumah-rumah yang mereka diami menjadi rumah doa dan menjadi berkat bagi orang banyak di sekitarnya. Dan Tuhan akan memberikan berlaksa-laksa malaikat untuk melindungi dari segala gangguan roh-roh jahat, manusia jahat, dan dari segala macam sakit penyakit, dan bahkan dari binatang yang mengganggu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami, dengarlah pula doa kami yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Karena ingatlah yang diberitakan oleh Tuhan dari Lukas pasalnya 6 ayat 38 yang menyatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumbuh keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan diiringi dari pujian Kitab Bakti nomor 82 baitnya yang pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Mari Bapak Ibu berdiri, kita
bersama-sama mendoakan persembahan syukur kita. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan dan berikan kepada kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan syukur kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, persembahan syukur kami ini boleh dapat dipakai sebagai pelebaran kuasa kerajaan surga-Mu di bumi ini ya Tuhan. Dan untuk membantu orang-orang di sekitar kami. Biarlah melalui persembahan syukur kami ini, nama-Mu akan semakin dipermuliakan. Hanya dalam nama tangan-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya semakin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tiba pada penghujung ibadah kita kali ini. Kembalilah pada kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan selalu menguasai setiap kita yang mengandalkan belas kasih dan pertolongan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin.